peci ini nggak hanya untuk orang Islam saja ya, namun ini adalah identitas pakaian dari Indonesia. Kenapa? Karena sejarahnya peci sendiri ini ditetapkan sebagai pakaian nasional itu ketika dibawakan oleh Bung Karno. Assalamualaikum saudara-saudara. Oke, langsung saja kali ini saya akan membahas mengenai peci. Nah, peci sendiri ini merupakan identitas dari pakaian Indonesia, dan sejarahnya peci ini sangat panjang sekali di Indonesia, mengenai dari perdagangan Arab yang masuk ke Indonesia ataupun akulturasi dari budaya Jawa seperti belangkon dan lain-lain. Nanti akan kita ulas selanjutnya. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas mengenai songkak atau kopiah ini. Jadi peci ini merupakan sejenis topi tradisional orang Melayu dahulunya ya, dan kemudian menjadi pakaian nasional yang dipakai nggak hanya orang Islam, tapi terutama untuk orang Islam, tapi tentara, bahkan polisi saat mengadakan upacara. Untuk awal mulanya peci masuk ke Indonesia ini sebenarnya ada beberapa hal ya, ataupun pandangan-pandangan dari para peneliti. Saya bahas di sini adalah mengenai masuknya peci yang dibawa oleh pedagang Arab masuk ke tanah Melayu. Jadi pada dahulu kala sebenarnya penutup kepala ini udah ada sejak dulu di Arab ataupun di Turki, itu udah ada. Nah, namun di sana itu namanya sorban atau penutup kepala ya, sorban seperti gambar samping inilah. Nah, namun ketika masuk ke tanah Jawa, ketika masuk ke Indonesia, itu ada proses akulturasi atau penerapan dari budaya sana ke budaya sini. Nah, pertama kali peci dikenalkan di Jawa itu dibawakan oleh Sunan Kalijaga, yang mana salah satu Wali Songo. Namun pada saat itu yang dibuat atau dikenakan oleh peci dari Sunan Kalijaga itu bentuknya agak seperti ini. Ya hampir mirip dengan ini, cuma lebih besar, panjang besar. Oke. Nah, dalam hal tersebut terakulturasi bahwa adanya dari penutup kepala dari yang dibawa oleh pedagang Arab masuk ke Indonesia. Nah, itu terakulturasi oleh kebudayaan Indonesia yang terutama di Jawa itu seperti belangkon. Belangkon itu tutup kepala, tradisinya atau kebudayaan orang Jawa, penutup kepalanya orang Jawa dari dahulu itu udah ada yang namanya belangkon sebelum ada peci. Itu terakulturasi dari hal tersebut juga. Tapi nggak hanya dari sorban Arab, namun ada bentuk yang seperti ini, peci itu yang dari Turki. Dari Turki itu namanya fes, kayaknya namanya fes ya, seperti ini, peci seperti ini. Dari berbagai hal itu terakulturasi oleh kebudayaan masuk ke Indonesia dan jadilah sebuah peci. Nah, peci ini nggak hanya untuk orang Islam saja ya, namun ini adalah identitas pakaian dari Indonesia. Kenapa? Karena sejarahnya peci sendiri ini ditetapkan sebagai pakaian nasional itu ketika dibawakan oleh Bung Karno. Pada masa itu diperkenalkan ketika ia ada perundingan atau pertemuan apa, saya agak lupa, itu dia memperkenalkan peci ini bahwa dengan peci ini adalah identitas negara kita, dan peci ini sebagai identitas perjuangan bangsa Indonesia yang dipakai pertama kali oleh I.R. Soekarno dalam pertemuan tersebut. Nah, hal tersebut membawa respon dampak besar bagi rekan-rekannya terutama di Indonesia, sehingga banyak yang mengikutinya, banyak yang menirunya, sehingga diakuilah sebagai identitas pakaian nasional. Namun yang bentuk seperti ini itu tak hanya songkak atau peci saja ya.
yang ada di Indonesia, tapi dari beberapa negara itu juga ada. Nah, untuk penjelasannya saya rangkum dalam 5 hal, nanti bisa dibedakan. Nah, yang pertama adalah kopiah atau songkak, yang saat ini dikenal sebagai songkok nasional, menjadi populer karena digunakan oleh Presiden Indonesia pertama kali, yaitu Ir Soekarno. Pada masa sebelum kemerdekaan, Soekarno sendiri menggunakan sebagai simbol pergerakan perlawanan melawan penjajah. Pada awalnya, songkok diperkenalkan oleh pedagang Arab yang sekaligus membawa agama Islam masuk ke Nusantara. Hal ini membuat umat Muslim umumnya menggunakan songkok atau kopiah atau peci untuk pakaian sehari-hari dan menjadikannya sebagai identitas keagamaan. Meskipun umat non-muslim juga boleh menggunakannya karena tak ada larangan ataupun aturan tersendiri. Nah, yang kedua ini adalah kofiah. Ini juga dikenal sebagai kopiah atau peci, namun terdapat perbedaan dengan songkok yang telah dijelaskan sebelumnya. Kopiah biasanya memiliki motif dan lubang-lubang kecil untuk sirkulasi udara. Kopiah biasa dikenakan oleh para Muslim Afrika Timur seperti Uganda dan Somalia. Nah, yang ketiga adalah peci haji. Biasanya ini berwarna putih. Disebut demikian karena peci ini sering dibawa jemaah haji sebagai oleh-oleh ketika pulang ke tanah air. Biasanya di Indonesia, peci jenis ini dikenakan oleh orang-orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Selain itu, peci ini juga biasa dipakai para santri dalam pesantren. Meskipun dikenal dengan nama peci haji, sebenarnya peci ini berasal dari daerah Hadramaut, yaitu Yaman. Sedangkan yang keempat ini adalah pakol, merupakan penutup kepala ataupun kopiah peci. Namun ini itu khas pria di Afghanistan dan Pakistan. Peci ini dibentuk atau berbentuk bulat dengan lapisan lunak. Biasanya terbuat dari bahan wol, polos dan tanpa motif, dan berwarna sederhana seperti hitam, coklat, kuning, gading, dan abu-abu. Pakol banyak dijumpai di Afghanistan, Pakistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Namun, seiring perkembangan zaman, tak hanya di daerah tersebut, bahkan di Indonesia sudah ada yang jual, itu sudah banyak. Penutup kepala ini mulai populer karena banyak digunakan oleh para mujahidin Afghanistan dalam perang melawan Soviet pada tahun 7989. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tubeteika. Ini khas dari Uzbekistan. Bentuknya sekilas mirip seperti peci biasa yang berada di Indonesia seperti ini, namun memiliki motif hiasan Uzbekistan dan sedikit mengerucut di bagian atasnya. Tidak hanya dikenakan oleh para pria dewasa, tubeteika juga bisa digunakan oleh wanita dan anak-anak. Itulah 5 jenis peci yang ada di dunia. Namun dengan seiring perkembangan zaman, tak hanya di dunia, bahkan kita di Indonesia sendiri sudah bisa membeli topi tersebut atau memakainya di toko-toko online ataupun penjual-penjual yang telah menyediakannya. Oke, itu dia pembahasan dari peci kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan sudah menonton. Bila bermanfaat, silahkan like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan like, dan silahkan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih.